Selamat datang Anda semua pada pembelajaran kali ini, yaitu pendidikan agama Islam. Selanjutnya kita masuki kepada kompetensi dasar 1.12 menghayati perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam periode Madinah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa taala. 2.12 meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. 3.12 memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. 4.12 menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang pertama, menunjukkan contoh perilaku meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. 2. Menerangkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. 3. Menunjukkan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Yang keempat, menjelaskan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Kita masuki kepada internalisasi nilai Islam kita pada hari ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bab 11, Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Nah, di situ Anda semua ada peta konsepnya. Yang pertama, perjuangan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mempelajari dan memahami kronologi peristiwa, mengkaji dan memahami strategi dakwah di Madinah, meneladani nilai-nilai perjuangan Rasulullah SAW di Madinah. Nah, itulah peta konsep kita pada hari ini Anda semua. Mudah-mudahan dengan peta konsep hari ini kita dapat menemukan gambaran tentang pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuki kepada materi kita pada hari ini. Melanjutkan materi yang kemarin pada bab 11, yaitu tentang perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah itu pada malam hari bersama dengan Abu Bakar, dan mereka singgah di Gua Sur dan bermalam di sana selama 3 hari 3 malam. Dan setelah dirasa sudah memungkinkan, baru Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Dan tidak ada yang mengetahui tempat persembunyian mereka kecuali anak Abu Bakar sendiri seperti Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta pembantu mereka yang bernama Amir bin Fuhaira. Di tengah perjalanan menuju Madinah, Rasulullah SAW singgah di Quba. Quba adalah sebuah desa yang terletak 2 mil di selatan Madinah, dan di Quba juga Nabi membangun sebuah masjid. Masjid ini menjadi pertama kali dalam sejarah Islam. Beliau singgah di sana selama 4 hari baru melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Nabi Muhammad tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan kedatangan Nabi Muhammad SAW sangat dinanti oleh masyarakat Madinah, dan Nabi disambut dengan gemuruh gendang serta nyanyian syair-syair pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang diceritakan dalam perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Nah, kita masuki lagi kepada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program
kerja dan melaksanakannya, yaitu seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Masjid yang dibangun Rasulullah SAW bersama kaum muhajirin dan ansar tidak hanya berfungsi untuk salat semata, akan tetapi untuk seluruh kegiatan Nabi di Madinah. Di antara fungsi masjid di zaman Nabi adalah sebagai berikut: mempersatukan umat, bermusyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, dan sebagai pusat pemerintahan. Selanjutnya lagi, Nabi Muhammad SAW merumuskan piagam yang berlaku bagi seluruh kaum muslimin dan orang-orang non-muslim di Madinah, yang kemudian disebut dengan piagam Madinah. Adapun isi dari piagam Madinah antara lain: 1. Kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. 2. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. 3. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula kaum muslimin. 4. Semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Perlu diketahui bahwa di Madinah bukan hanya orang-orang Islam saja yang tinggal, tetapi di sana terdapat pula orang-orang non-muslim. Dengan program-program cerdas yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Madinah menjadi daerah yang sangat maju baik peradaban maupun kebudayaan-kebudayaannya, sehingga terkenalah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya. Selanjutnya kita masuki kepada kesimpulan kita pada hari ini tentang pembelajaran. 1. Nabi melakukan perjalanan hijrah pada malam hari dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Yang kedua, sesampainya di Madinah, Nabi Muhammad SAW mulai membuat program kerja dan melaksanakannya, yaitu seperti membangun masjid, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, dan membuat perjanjian dengan penduduk Madinah. Nah, itulah kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dimengerti materi yang disampaikan pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita masuki kepada penutup. Jadi sampai di sini dulu materi yang dapat Ustadz sampaikan. Sampai di sini dulu pembelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami, materinya bisa dimengerti oleh Anda semua, dan Anda semua mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Sampai bertemu kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam selanjutnya. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.